sangat saya hormati, BNPT dan seluruh jajaran yang sangat saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Horas. Ketahuan banyak Bataknya lah. Pimpinan, melanjutkan apa yang disampaikan sahabat-sahabat di Komisi 3, bagi saya dua lembaga ini mempunyai hubungan yang sangat erat dan penting, dan saya terima kasih kepada pimpinan mereka didudukkan berdua, karena baik BNPT maupun BNN output akhirnya adalah memastikan Indonesia yang damai tanpa terorisme, memastikan Indonesia yang damai tanpa narkoba. Jadi semuanya itu soal manusianya, dan itulah program utama nasional kita yang kemudian menjadi wilayah dua lembaga ini. Kedua-duanya menyelamatkan manusia. Bedanya, kalau yang BNN cepat atau lambat kan hanya ada dua saja akibat dari narkotika ini, narkoba ini. Kalau tak gila ya mati. Dan jika itu berjalan terus, cepat atau lambat berkurang jauh penduduk kita. Dan saya harap nanti suatu ketika sebelum menyampaikan anggaran ini juga dipaparkan sudah berapa yang korban itu, berapa yang bisa diselamatkan, berapa yang tidak. Karena outputnya ke situ. Sebaliknya untuk terorisme tentu ada sama-sama juga. Ada yang langsung korban meninggal dunia, korban yang fatal dan seterusnya. Dan inilah tugas negara, melindungi warga negaranya dari ancaman terorisme dan ancaman perang global narkotika ini. Nah, saya mulai dulu dari BNPT. Terima kasih ini, dan saya telah membaca dengan sangat baik dari program ini. BNPT kalau dibandingkan pagu indikatif yang tahun 2023 dan kemudian sampai kemudian 2024, perbandingan anggaran modal dengan anggaran gaji pegawai dan programnya yang lalu itu sudah 50-50, sekarang sudah 40-60, makin bagus. Dan saya kira Pak Reko ini kita teruskan. Nah, dari sekian banyak program yang menjadi concern saya adalah yaitu 5 proyek prioritas nasional yang akan dilakukan oleh BNPT pada penguatan keamanan dalam negeri. Ada 5 itu. Dari yang 5 itu, di halaman 5, saya menyoroti pada nomor 2, pengamanan objek vital dan target rentan. Saya sangat serius soal ini, apalagi kita diingatkan beberapa waktu lalu, sehari saja setelah rapat nasional BNPB dibuka oleh Presiden Jokowi, lalu kemudian terjadi tragedi Pelumpang, depo Pertamina. Menyita perhatian kita di saat hanya 1 kali 48 jam kumpul seluruh kekuatan pengamanan BNPB kita. Nah, pengamanan objek vital dan target rentan ini, Pak Riko, kalau kita masukkan ke anggaran kita, masuk yang mana dia, Pak? Apakah ini masuk pada anggaran yang non-operasional bidang pencegahan itu, yang 34%? Jikalau itu masuk di situ, berarti 147 miliar. Nah, saya concern di situ dan mendukung penuh ini, supaya nyambung juga nanti dengan Direktorat PAM-OPID-nya di Polri, yang menangani juga soal ini. Karena bagi saya, ancaman terorisme itu tidak lagi sekedar hal-hal yang konvensional, tapi yang sudah modern. Mungkin cukup 2-3 drone naik, ambil, ledakkan 1-2-3 objek vital, kita sudah gugup kita. Mungkin kita tidak perlu lagi dengar cerita tentang Putin mengirimkan ribuan tank ke Ukraina. Mungkin cukup 1-2 drone untuk memotong alur pipa gas yang ke Eropa misalnya. Jadi objek vital nasional ini penting sekali, dan ternyata dasar hukumnya itu baru dengan Kepres tahun 2024 nomor 63 tentang pengamanan objek vital nasional. Pertimbangannya jelas, untuk mencegah semakin meningkatnya ancaman dan gangguan terhadap objek vital nasional, termasuk aksi terorisme. Nah, karena itu
Saya yakin betul Pak Reko memasukkan angka nomor 2 ini, konteksnya itu. Nah, oleh karena itu, poin saya adalah mungkin bisa didetailkan sedikit, gimana caranya? Samakah dengan yang ditangani oleh Mabes Polri? Atau berbeda? Berapa banyak data kita? Dan yang mana yang disebut objek vital menurut BNPT dan seterusnya? Ini pertanyaan saya yang saya ingin sampaikan, tapi saya mendukung penuh program ini. Saya mohon Pak Reko dan teman-teman semua concern di soal ini. Karena ini ancaman yang bahaya sekali. Nggak nyampe 1 bulan setelah Pelumpang, itu langsung di Dumai. Dan sebelumnya waktu itu di Balongan dan seterusnya. Masih banyak sekali objek-objek vital nasional kita. Dan pariwisata adalah juga sektor objek vital nasional. Bom Bali itu juga karena pariwisata. Jadi BNPT saya dukung penuh ini, dan anggaran yang diajukan pimpinan saya bisa memahami dan mendukungnya dengan penuh. Itu mengenai BNPT. Sekarang BNN. Pak Petrus, terima kasih ini sudah terus-menerus kita berdialog tentang bagaimana bikin BNN makin baik dan dari waktu ke waktu dengan program-programnya. Dalam perjalanan yang panjang ini, dan kalau kita lihat program kita, kan kita bagi 2 saja ini Pak Petrus. Program utamanya adalah P4GN kita. Lalu anggaran untuk menjalankan itu. Nah, P4GN kita, program penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dan program dukungan manajemen. Kalau kita banding-bandingkan angka ini, kalau saya salah nanti dikoreksi, tolong dicek. Dan ini kalau ini benar, ini saya protes kepada Menteri Keuangan. Ialah kalau dibandingkan angkanya, ternyata ya kalau saya lihat ini penurunan alokasi anggaran pada program P4GN jauh lebih tajam dibandingkan dengan program dukungan manajemen. Nah, padahal P4GN merupakan program utama BNN dalam memberantas peredaran narkotika di Indonesia. Sedangkan program dukungan manajemen hanya mengalami penurunan alokasi anggaran tahun 2024 ini 13,4%. Di mana sebagian besar anggaran ini digunakan untuk belanja pegawai. Ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran pada program pendukung jauh lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran dari program utama BNN. Rasionya kalau kita bandingkan itu, nanti kalau saya salah tolong dikoreksi, ternyata 6:1. Nah, kalau itu benar, maka Menteri Keuangan saya protes keras. Protes keras karena Presiden mengumumkan kita darurat narkoba, dan ini program nasional kita, outputnya jelas tadi dibuat Pak Petrus demikian rupa gitu. Jadi nggak benar ini kalau begini, kalau ini perbandingannya 6:1. Oleh karena itu, bagaimana kita membuat ini Pak Petrus menjadi sebuah politik anggaran yang lebih baik lagi ke depan. Apakah lobby kita atau diskusi kita dengan teman-teman di Kementerian Keuangan belum nyambung ini cara pandangnya? Komisi 3 ingin membantu BNN untuk mengambil anggaran itu secara benar, karena ini urusannya tadi kemanusiaan yang saya sebutkan. Nah, dari sini Pak Petrus, saya setuju tadi sudah diangkat juga teman-teman, output prioritas nasional tahun 2024 nomor 7. Saya konsen yang nomor 7, ialah lembaga rehabilitasi narkoba yang memenuhi standar pelayanan minimal 20 lembaga, 3,3 miliar sekian gitu. Tapi maksud saya ini masih terlalu kecil ini. Karena jumlah yang kemudian korban-korban itu di masyarakat sudah banyak sekali. Apakah memungkinkan Pak Petrus kita ubah ini? Dinaikkan lagi angkanya dengan tidak hanya sekedar yang punya pemerintah, punya masyarakat pun sepanjang memenuhi standar layanan minimalnya didorong saja, agar makin banyak fungsi masyarakat atau keikutsertaan masyarakat. Saya merasa dan saya dukung penuh BNN ini tetap semangat karena kesan yang saya baca di seluruh dunia, hampir tidak ada satu negara pun yang berhasil menolkan peredaran gelap narkoba ini. Nah, sehingga saya membayangkan ini kita sedang bekerja ini Pak Petrus. Saya dorong penuh Anda dan semua tim seperti sedang berlari jarak jauh, jauh sekali, tanpa garis finish. Bagi saya pemberantasan narkoba ini seperti orang lari jarak jauh, jauh sekali,
tanpa menyentuh garis finish, tidak tahu garis finishnya di mana. Karena belum tentu selesai, maka naik dan seterusnya. Karena itu saya mengusulkan ke Pak Petrus supaya dan kawan-kawan semua, coba kita ulang lagi ini, bicara dengan Kementerian Keuangan agar pagu indikatif yang permintaan ini ditambahkan dengan pertanyaan yang, dan saya setuju, satu hal, yaitu angka yang dimintakan untuk pengadaan peralatan IT dan sarana prasarana pemberantasan 1,7 triliun. Saya yakin ini alat yang memang penting dan canggih, saya setuju ini, tetapi saya mohon ini juga dibawakan masuk ke mengejar TPPU-nya, mengejar asetnya. Ya untuk apa juga kita penjarain mereka, tapi tidak dapat juga asetnya. Dan jikalau TPPU-nya berhasil, saya kira PNBP-nya Pak Petrus dan kawan-kawan akan tinggi, dan dari situ kita bisa melobi Kementerian Keuangan agar anggaran itu sekian persen lagi seperti lantas di Polri balik kepada BNN. Ini pikiran saya. Oleh karena itu saya mendukung penuh yang nomor 4 ini, pengadaan peralatan IT dan sarana prasarana pemberantasan 1,7 triliun, dan ini besar sekali, dan saya yakin ini bisa memperkuat BNN, menyelamatkan anak bangsa dari serbuan global peredaran gelap narkotika. Itu saja pimpinan, terima kasih.